Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dian Hermawati, Afia Ika Septiana, Anissa Rifki Mulyana. Langsung saja ke materi. Yang pertama, penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kemudian, konsep dasar pembentukan istilah medis pada penyakit infeksi. Yang pertama, bakteri. Salah satu jenis bakteri penyebab IMS, infeksi menular seksual, adalah Neisseria gonorrhea yang merupakan kuman garam yang negatif berbentuk diplokus yang menyebabkan penyebab infeksi saluran urogenitalis. Kuman ini bersifat fastidios dan untuk tumbuhnya perlu media yang lengkap serta baik. Bakteri ini juga rentan terhadap kepanasan dan kekeringan sehingga tidak dapat bertahan hidup lebih lama di luar inangnya. Selanjutnya yang kedua ada virus. Salah satu golongan virus penyebab IMS adalah herpes. Saat ini dikenal dua macam herpes, yaitu herpes zoster dan herpes simplex. Kedua herpes ini berasal dari virus berbeda. Herpes zoster disebabkan oleh virus varicella, sedangkan herpes simplex disebabkan oleh herpes simplex virus HSV. Herpes genitalis ialah infeksi pada genital yang disebabkan oleh herpes simplex virus HSV, terutama HSV tipe 2 yang sering bersifat berulang. Masa tunas berkisar antara 3-7 hari, tetapi dapat lebih lama. 3. Protozoa. Protozoa penyebab infeksi menular seksual. Trichomonas vaginalis adalah anaerobik protozoa vagelated bentuk mikroorganisme. Parasit mikroorganisme adalah agen penyebab trichomoniasis dan infeksi protozoa patogen manusia paling umum di negara-negara industri. Tingkat infeksi antara pria dan wanita adalah sama. Wanita menunjukkan gejala yang sementara. Infeksi pada pria biasanya asimptomatik. Transmisi terjadi secara langsung karena trofozoit tidak memiliki kista. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis motil, sebuah golongan protozoa. 4. Ektoparasit. Penyebab infeksi menular seksual ektoparasit jarang menyebabkan infeksi saluran kelamin, tetapi ditularkan dari orang ke orang melalui hubungan erat, khususnya hubungan seksual. Ordo Anapleura mencakup lebih dari 400 spesies kutu menghisap yang merupakan ektoparasit mamalia dari 3 spesies kutu pada manusia, yaitu Pterius pubis, kutu pubis, Pediculus humanis capitis, kutu kepala, dan P. humanus, kutu badan. Jamur. Jamur penyebab infeksi menular seksual. Candidiasis adalah infeksi primer atau sekunder dari genus Candida, terutama Candida albicans. Manifestasi klinisnya sangat bervariasi, dari akut, subakut, dan kronis ke episodik. Kelainan dapat lokal di mulut, tenggorokan, kulit, kepala, vagina, jari-jari tangan, kuku, bronki, paru-paru, atau saluran pencernaan makanan, atau menjadi sistemik, misalnya septikemia, endokarditis, dan meningitis. Proses patologis yang timbul juga bervariasi, dari iritasi dan inflamasi sampai sapurasi akut, kronis, atau reaksi granulomatosis. Poin selanjutnya yaitu penulisan istilah medis terkait penyakit infeksi. Yang pertama, penulisan terminologi medis dari fungi yang berarti jamur. Fungi merupakan istilah jamur dalam bentuk jamak, sedangkan fungus merupakan istilah jamur dalam bentuk tunggal.
Yang kedua, penulisan terminologi medis dari virus. Virus merupakan istilah virus dalam bentuk tunggal, sedangkan viruses merupakan istilah virus dalam bentuk jamak. Yang ketiga, penulisan mikroorganisme yang terdiri dari mikro yang berarti kecil, organo yaitu organ, dan isem yaitu yang berkaitan dengan. Arti dari mikroorganisme yaitu organisme yang memiliki ukuran kecil. Yang keempat ada penulisan diplokoki yang terdiri atas, diplo yaitu double atau dua, dan kokus yang berarti bulat. Arti dari diplokoki yaitu bakteri yang berbentuk bulatan dua. Selanjutnya, terminologi medis terkait penyakit infeksi. Yang pertama, amoebiasis. Analisis istilah medisnya yaitu root amoeba dan sufiknya yaitu itis. Amoebiasis adalah penyakit diare dengan tinja yang mengandung darah, lendir, mulas, dan nyeri pada anus. Penyebab diare ini adalah protozoa Entamoeba histolytica. Yang kedua yaitu hepatitis. Analisis istilah medisnya yaitu root hepat dan sufiknya yaitu itis. Hepatitis adalah peradangan hati yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan permanen. Hepatitis disebabkan oleh virus, obat-obatan, atau alkohol. Yang ketiga ada dermatopitosis. Analisis istilah medisnya yaitu root dermat dan sufiknya yaitu pitosis. Dermatopitosis adalah istilah yang ditunjukkan untuk infeksi jamur yang dikenal dengan istilah ringworm. Dan perlu diingat bahwa worm dalam istilah ringworm sama sekali tidak ada hubungan dengan infeksi cacing. Ringworm sendiri bersifat zoonosis yang artinya manusia dapat tertular oleh hewan yang terkena infeksi ringworm. Yang keempat yaitu cytomegalovirus. Analisis istilah medisnya yaitu ada dua root. Yang pertama cyto dan yang kedua virus. Sufiknya yaitu megali. Cytomegalovirus adalah salah satu jenis virus herpes yang menyebabkan pembesaran sel dan pembentukan badan inklusi eosinofilik, terutama dalam inti sel. Virus ini ditularkan melalui kontak seksual atau paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Kadang-kadang menghasilkan gejala seperti mononukleosis pada orang dewasa sehat, namun bertindak sebagai agen infeksi oportunistik dalam kondisi imunosupresif, seperti AIDS. Kemudian yang kelima, sigelosis. Analisis istilah medisnya yaitu root sigela dan sufiknya yaitu osis. Sigelosis atau disentri basiler adalah disentri yang disebabkan oleh infeksi Shigella dysentery bacilli di dalam usus dan rektum. Pertanda utama infeksi Shigella adalah diare dan feses berdarah. Shigella dapat menyebar melalui kontak langsung dengan bakteri dalam feses atau makanan yang terkontaminasi. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.